Kita melihat di dalam ayat 10 saudara, ya, Kolose 3 ayat 10 itu. Ya. Poin yang kedua saya mau katakan bahwa kalau kita sudah membuang hal-hal yang jelek dalam hidup kita itu, yang kedua kita harus terus diperbaharui. Kalau kita sudah membuang itu kita harus terus diperbaharui. Saya teringat bahwa kalau saya punya barang-barang elektronik saudara ya, baik itu komputer saya atau apapun ya komputer saya selalu berkala itu saya bersihkan. Saya lap, saya kasih kuas itu debu-debunya supaya hilang saudara. Karena nanti umpamanya di komputer itu di keyboardnya itu masuk debu banyak, pencetnya sudah tidak lancar demikian saudara, seperti itu ya. Ataupun yang lain-lain itu saya selalu menjaga, selalu saya perbaharui, saya bersihkan. Kalau kotor saya bersihkan demikian saudara, seperti itu ya. Mungkin saudara juga punya mobil di sini ya. Mobilnya begitu saudara sayang. Pasti saudara adalah orang-orang yang memelihara mobil itu, maintenance, maintain namanya saudara. Memelihara, maintenance seperti itu ya. Punya rumah juga demikian, apapun saudara. Hidup kita termasuk rohani kita harus dipelihara, diperbaharui. Setiap kali saudara demikian itu. Ayat 10 mengatakan bahwa dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi untuk mengenal firman Tuhan, untuk mengenal perkataan Kristus demikian itu. Orang bilang Pak membaca Alkitab itu susah ngerti demikian ya. Makanya perlu diperbaharui. Rohani kita perlu diperbaharui. Selangkah demi selangkah seperti itu, kita terus mengupgrade namanya saudara. Mengupgrade supaya ada hikmat Tuhan pada waktu kita membaca firman Tuhan demikian itu. Perlu diperbaharui saudara. Tidak mungkin orang yang dikatakan bahwa iman saya sudah sempurna. Tidak ada saudara seperti itu. Tidak ada yang sempurna demikian itu. Hanya Yesus yang sempurna. Kita adalah orang-orang yang perlu menyempurnakan terus. Kita punya iman, kita punya kehidupan rohani yang demikian itu ya. Bahwa hal yang maintain demikian itu salah satunya adalah firman Tuhan juga mengatakan jangan kau menjauhi perkumpulan-perkumpulan ibadahmu, termasuk di dalam komsel. Itu adalah salah satu supaya kita maintain, menjaga, oh teman saya bercerita demikian ya. Atau teman saya tidak mengerti firman Tuhan yang demikian ya. Saya kayaknya dikasih hikmat sama Tuhan nih. Saya kayaknya dikasih pengertian oleh Roh Kudus nih. Saya sharing demikian saudara itu. Saudara itu secara tidak langsung, saudara memperbarui orang lain. Kita pun diperbaharui bahwa rohani. Oh ternyata Tuhan yang mengatakan demikian itu ya. Bahwa saya terus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar saudara seperti itu ya. Atau kita biasanya tidak pernah membaca referensi pada waktu kita membaca Alkitab ya. Karena Alkitab itu banyak referensi saudara seperti itu ya. Kita bisa membacanya sekarang demikian itu. Perlu diperbaharui saudara demikian itu. Tidak ada namanya benar-benar saudara di dalam Tuhan itu yang baru sebenarnya seperti itu. Tapi kitanya ini loh, firman Tuhan yang sempurna itu. Firman Tuhan yang sangat baru itu selalu setiap hari itu. Yang sempurna. Kita ini yang terbelakang saudara. Kita ini adalah orang-orang yang dikatakan sangat berkekurangan dalam itu. Kita menuju situ supaya kita semakin diperbaharui demikian itu. Artinya adalah kita menambah. Makanya firman Tuhan di dalam kitab Matius katakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman. Lapar dan haus itu seperti apa saudara? Saudara umpamanya kalau lapar perut saudara ya, gitu ya. Saudara mencari makanan gitu. Apa saudara tidur? Kalau lapar saya tidur aja deh. Biar kurus gitu ya. Tak mungkin saudara mencari makanan demikian itu. Kalau haus mencari minuman demikian. Demikian juga harusnya saudara. Harusnya orang di dalam Tuhan itu. Karena kita sudah dipenuhi oleh roh Allah di sini dalam hidup kita. Bahwa di dalam satu hati kita itu ada relung yang kosong. Diisi oleh roh kudus, roh Allah demikian itu. Kita rasanya kok kering ya, orang bilang seperti itu ya. Kok rasanya saya kering ya. Saya tidak punya sesuatu yang visi yang baru demikian dalam hidup saya. Visi, visi ya. Visi apa ya? Visi ya. Gereja ini selalu punya visi ya. Saya akan menjadi orang-orang yang berubah setiap hari ya. Seperti itu ya. Akan mengalami perubahan demikian itu ya. Oh saya mau seperti itu. Oh saya punya catatan saya. Hal-hal yang jelek dalam hidup saya. Saya punya visi sekarang. Untuk saya terus kuat merubah apa yang jelek dalam hidup saya. Namanya itu diperbaharui saudara. Dalam hidup kita itu perlu namanya pembaharuan. Rejuvenate. Rohani kita itu diperbaharui
diperbarui setiap kali. Kalau ke dokter kecantikan itu mahal, saudara. Sangat mahal itu. Bisa mungkin biayanya ratusan juta kali, saudara ya, karena saya belum pernah, saudara. Ratusan juta kali demikian itu. Nah, untuk di dalam Tuhan itu bisa juga itu harga yang mahal. Makanya dikatakan, Yesus mengatakan, setiap orang yang mau ngikut aku, ya, Yesus bilang begitu, setiap orang yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Itu adalah harga yang harus kita bayar, saudara, bukan uang, itu. Harus kita diperbarui hari demi hari demikian itu. Bagaimana kita bisa diperbarui tanpa membaca firman Tuhan, tanpa membaca renungan harian seperti itu, tanpa mengikuti perkumpulan-perkumpulan, tanpa mendengar firman Tuhan pada waktu khotbah. Nggak bisa, saudara, seperti itu. Hal itu adalah kalau kita melakukan semuanya itu yang dimampukan melalui firman Tuhan. Pembaruan demikian itu. Diperbarui setiap hari, saudara. Makanya, saudara, mengenai kegiatan rohani harus dinikmati. Saudara melakukan pelayanan kepada Tuhan, melayani di gereja, melayani dimanapun, saudara. Melayani di komsel, melayani di rumah, melayani misi, saudara. Melayani sebagai apapun saudara saya lakukan itu harus disertai dengan rasa syukur, bersukacita, damai sejahtera, saudara, seperti itu. Baru saudara bisa merasakan kenikmatan itu bersama Tuhan. Diperbarui. Tidak mungkin orang bisa diperbarui kalau dinolak. Nggak mau. Saya tidak mau seperti itu. Tidak bisa diperbarui, saudara. Karena dengan perasaan yang sukacita, damai sejahtera demikian itu, menikmati, saudara, pelayanan kepada Tuhan itu, saudara diperbarui. Diperbarui demikian itu. Makanya saya selalu bilang bahwa kalau kita di dalam kehidupan kita kepada Kristus, dalam melayani Tuhan, di dalam kehidupan kekristenan kita, kita harus penuh dengan sukacita, damai sejahtera surga itu. Baru kita bisa namanya terpancar nih. Hatimu terpancar tuh, dari hati itu terpancar kehidupan itu. Dari kita punya perkataan itu terpancar. Karena kita diperbarui setiap hari, saudara. Pembaruan-pembaruan demikian itu, saudara. Nah, ini adalah satu kunci sebenarnya. Kenapa di dalam umumnya 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18 ya. Tetaplah berdoa, sukacitalah senantiasa, seperti itu, saudara. Itu adalah hal-hal yang merupakan satu kunci, saudara. Supaya kita di dalam Tuhan itu diperbarui. Jangan seperti dulu-dulu lagi. Kuncinya adalah Tuhan bilang, aku mengetuk pintu, mau gak engkau membukanya? Supaya aku bisa makan bersamamu. Supaya aku bisa makan pada waktu engkau memakan rohani itu, makanan rohani itu, aku bersamamu. Gitu, saudara. Hal yang sangat menarik, saudara. Yang ketiga, saudara, adalah kalau kita umpamanya tadi sudah membuang yang jelek-jelek, kemudian juga kita adalah orang-orang yang mau diperbarui setiap hari, saudara. Kemudian yang ketiga adalah tetap semangat. Jangan kendor, saudara, seperti itu. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Kita sama-sama baca nih. Pasti orang-orang yang umurnya banyak nih pasti suka cita. Termasuk saya, saudara. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui hari-hari ke sehari, saudara. Siapa yang tidak mau, saudara? Mungkin penampilan kita, fisik kita semakin lemah. Tidak bisa dipungkiri itu, saudara. Semakin bertambahnya umur, semakin lemah, saudara. Mungkin saudara pada waktu muda bisa berlari satu olahraga, lari 10 km, saudara. Sekarang hanya berjalan kaki 3 km, saudara. Tidak bisa lari. Karena anjuran dokter tidak baik untuk berlari. Dengkulnya bisa rusak, saudara, seperti itu ya. Nah, ini membuktikan begitu. Kalau di dalam New King James Version, kalau bisa dibuka, saudara, dalam bahasa Inggris ya. Dikatakan demikian, saudara. Therefore, who do not lose heart. Lose heart, saudara ya. Jadi dikatakan bahwa bukan tawar hati, saudara. Lose heart itu adalah kehilangan semangat. Saya sudah tidak waktunya. Saya sudah waktunya untuk pensiun. Saya sudah waktunya tidak melayani Tuhan. Jangan meremehkan kuasa Tuhan dalam hidup kita, saudara. Biarlah kita di dalam usia kita seberapapun kita, saudara. Ada itu namanya sukacita dalam hidup kita. Sehingga terpancar kehidupan kita kan. Di depan orang demikian itu. Ya. Demikian umpamanya kita punya
membagikan damai sejahtera kepada orang setiap orang dimanapun kita berada, saudara. Karena saya tahu Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, di tahun baru ini saya akan menjadi orang yang membawa damai. Di dalam perkumpulan, di dalam komunitas saya, jangan menyebarkan kata-kata kotor tadi itu. Memfitnah, iri hati, marah, demikian saudara. Saya akan membawakan damai dimanapun saya berada, demikian itu. Hal-hal yang besar kita berusaha kecilkan, kita kenal itu ya. Bahwa yang kecil itu kita berusaha, sudahlah, lupakan saja semuanya itu. Itu karena semua adalah kita serahkan kepada Tuhan. Kita menghilangkan semuanya itu, saudara. Ya. Terus juga ada kita terus namanya menghasilkan buah roh. Tetap semangat menghasilkan buah roh, saudara, seperti itu. Apa itu buah roh, Pak? Cek sendiri itu. Bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, demikian itu, saudara. Kita harus terus melakukan demikian itu. Bahwa terus menghasilkan, berbuah tanpa musim, saudara. Terus berbuah demikian. Itu yang dikehendaki Yesus, saudara, pada kita ya. Pada umumnya, pada siapa berbuah, saudara? Kepada siapa aja, terutama kepada mungkin saudara punya anak-anak di rumah, mungkin saudara di sini punya anak-anak kecil, saudara. Itu adalah yang luar biasa, saudara. Saudara taburkan itu, buah-buah demikian itu. Sehingga dia pun nanti menjadi seseorang yang punya keturunan yang demikian, saudara. Keturunan-keturunan ilahi yang demikian itu. Ya. Demikian juga kita adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Ada orang mengatakan bahwa saya selalu rindu untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Aduh, saya mendengarnya kadang-kadang, apakah saya bisa begitu ya? Apakah saya bisa ya melakukan itu ya? Seperti dia ya. Selalu rindu untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Baik itu kasihnya, baik itu pengetahuannya, saudara. Baik itu semangatnya, bahkan baik itu dia punya kekayaan, saudara. Apakah saya bisa ya? Walaupun saya tidak seperti dia, saya mau belajar. Supaya saya diperbaharui terus. Saya memuang jelek-jelek kekikiran saya demikian itu, saya buang semuanya itu, saudara. Termasuk itu salah satu, saudara ya. Bahwa saya buang semuanya itu. Dan saya akan menjadi saksi Kristus yang terus semangat, saudara, seperti itu. Menjadi saksi Kristus adalah terutama juga untuk keluarga, saudara. Kemarin kita ada kumpul-kumpul dengan teman-teman di tahun tanggal 1 tahun ini, tahun 2022 saya ingatkan kepada teman-teman, kamu orang sudah mendoakan belum anak-anak ya? Panggil nggak itu anak-anak kamu? Kamu doakan satu-satu. Karena dengan doa itu satu, kuasa Allah bekerja. Kedua, roh mereka itu mendengar perkataan firman, perkataan doa itu. Walaupun kami, saudara, saya bersaksi sedikit, kita namanya dengan anak-anak kami jauh, saudara ya. Kami buka satu laptop atau apa, kita online, saudara. Saya mendoakan satu persatu, saudara, untuk mereka seperti itu. Supaya mereka mendengar bahwa kuasa Allah itu ada pada mereka demikian itu. Melalui kita. Seperti dikatakan bahwa, seperti anggur ya, yang meleleh ke janggut Harun sampai ke jubahnya, demikian itu. Demikianlah kita kepada anak-anak kita, saudara. Jangan ragu-ragu, saudara, seperti itu. Mendoakan mereka. Supaya mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, saudara. Tetap aktif, nah ini saudara yang terakhir ya. Tetap aktif melayani Tuhan. Tetap semangat, saudara. Tanpa kita mengenal lelah. Walaupun mungkin kita punya namanya fisik secara terbatas. Tapi kita punya rohani tanpa batas, saudara. Karena rohani itu ada roh Allah di dalamnya. Roh yang tidak terbatas demikian. Mungkin kita adalah orang-orang dikatakan dalam 2 Korintus 4 tadi. Bahwa meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot. Tapi manusia batinnya kita ini diperbarui hari demi hari, saudara. Mau semangat terus, saudara. Walaupun kita sudah usianya banyak, saudara. Saya tidak mengatakan tua, saudara. Banyak, ada yang sedikit, ada yang banyak, saudara. Bahwa tua itu relatif, seperti itu ya. Tapi di dalam Tuhan itu ada satu namanya manusia batiniah ini. Jadi kita pada pagi hari ini melihat apa maksud manusia batiniah yang diperbarui itu. Manusia berbarui inner man. Ya.
Kita harus membuang yang jelek-jelek dalam hidup kita. Dalam manusia batiniah kita itu. Kita jual, kita buang. Kita bikin satu namanya list apa yang jelek dalam hidup kita buang satu persatu, saudara. Terus menerus diperbaharui setiap hari itu. Mau diperbaharui. Orang yang mau diperbaharui itu punya visi. Seperti saya mau ke Surabaya lewat tol. Walaupun macet, walaupun jalannya jauh, perjalanan 9 jam, dan biayanya itu mahal, tapi saya mau ke Surabaya. Saya bertekad untuk ke Surabaya, saudara, demikian itu. Demikian juga kita, saudara. Kita adalah orang-orang yang mau diperbaharui, saudara. Apapun harganya harus saya bayar, saya tetap lakukan karena saya mau berubah. Itu kuncinya, saudara. Yang ketiga adalah kita tetap semangat, saudara. Di tahun 2022 ini, biar kita tetap semangat, saudara. Amin, saudara.